karena tidak kunjung mendapatkan partner yang ke-10, partner yang terakhir, Insinyur Solah Atiyah itu memberikan usul kepada teman-teman yang lain bahwasanya partner yang ke-10, bagaimana seandainya partner yang ke-10 ini kita ajak Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berpartner bersama kita di dalamnya. Artinya 9 orang manusia dan yang terakhir yang 10 itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala juga ikut terlibat di dalamnya. Maka saat itu juga teman-temannya yang lain ikut menyetujui usulan daripada Insinyur Solah Atiyah tersebut. Setelah itu langsunglah mereka membuat perjanjian di situ. Membuat perjanjian, tugasnya masing-masing itu ada di situ. Si A itu tugasnya apa, si B itu tugasnya apa, si C itu tugasnya apa. Sampai orang ke-9 itu tugasnya apa, sudah jelas di situ. Nah, sisa partner yang terakhir, partner yang ke-10. Maka partner yang ke-10 ini pun tidak luput dari pembagian tugas. Partner yang ke-10 ini mereka jatah dengan tugas untuk menjaga kesehatan ternak mereka dan juga menjaga atau menjamin pemasaran daripada hasil ternak mereka. Nah, di situ mulailah bisnis mereka. Setelah itu hari demi hari berjalan di situ hingga bulan demi bulan berjalan. Setelah itu di bulan yang pertama hasil daripada yang mereka ekspektasikan itu sangat-sangat, hasil yang daripada yang mereka targetkan itu sangat-sangat di luar ekspektasi mereka. Bulan yang pertama hasilnya sangat-sangat meningkat. Hingga di situ di bulan yang kedua kemudian hasilnya juga sama, sangat-sangat signifikan di situ. Sehingga di situ yang tadinya itu pembagian hasilnya itu 10%, 10%, 10%. Masing-masing orang itu mendapatkan 10%. Bulan yang kedua, hasil daripada yang tadinya 10% itu mereka ubah di situ. Allah Subhanahu wa Ta'ala partner yang terakhir daripada mereka, itu mereka ubah yang tadinya 10%, mereka naikkan menjadi 20%. Sisanya mereka bagikan kepada 9 orang lainnya. Setelah itu bulan demi bulan berjalan, tahun demi tahun berjalan di situ. Tahun yang pertama, hasil yang mereka dapatkan sangat-sangat luar biasa di situ. Sangat-sangat meningkat. Setiap bulan, setiap tahun di situ hasilnya sangat-sangat meningkat drastis. Sehingga di situ yang tadinya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu hanya mendapatkan jatah 20%, maka di tahun yang berikutnya di situ Allah Subhanahu wa Ta'ala mendapatkan hasil jatah yaitu 50%, meningkat di situ. Hasilnya di mana kan? Hasilnya jatah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu mereka pakai, mereka alihkan untuk bantu-bantu sosial, untuk bantuan-bantuan sosial, untuk membantu anak-anak miskin, anak-anak yatim, orang-orang miskin, janda-janda yang tidak mampu menafkahi dirinya dan menafkahi anaknya. Mereka alihkan untuk itu. Kemudian di tahun yang pertama pula, saat itu juga karena hasilnya sangat-sangat banyak, maka mereka memulai membangun asrama putri di situ untuk sekolah anak-anak. Kemudian tahun demi tahun berjalan hingga di situ disitulah naik yang tadinya jatah Allah Subhanahu wa Ta'ala itu 50%, tahun berikutnya dinaikkan yang tadinya 50% itu menjadi 100% di situ. Pada situ dana-dana itu kemudian dialirkan tadi untuk bantuan-bantuan sosial, untuk pendidikan, sehingga di situ outputnya adalah mereka berhasil membangun universitas di Tafahna Ashraf. Tapi untuk membangun universitas diperlukan akses jalan yang memadai di situ. Karena saat itu mereka domisilinya adalah di Tafahna Ashraf, yaitu desa yang sangat-sangat terpencil, maka perlu usaha yang sangat-sangat besar untuk membangun fasilitas transportasi yang memadai untuk terbangunnya universitas. Maka di samping itu mereka pun pada akhirnya mereka membangun lintasan kereta, rel kereta, stasiun kereta pun dibangun di situ. Itu bermula daripada usaha yang melibatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalamnya. Maka tidak mustahil seandainya ketika Insinyur Solah Atiyah meninggal,
banyak sekali orang-orang yang berdatangan untuk mengiringi kematian beliau. Karena banyak sekali orang-orang yang merasa kehilangan ketika Insinyur Sholal Alfiah wafat di situ. Maka hikmah yang bisa kita ambil di antara sekian banyaknya hikmah yang bisa kita ambil daripada kisah Insinyur Sholal Alfiah ini, yang pertama adalah ketika kita membangun usaha, jangan lupa kita libatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalamnya. Karena tentu ketika kita melibatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalamnya, pasti insya Allah Allah Subhanahu wa Ta'ala juga akan membantu usaha kita. Insya Allah usaha kita akan lancar di situ karena dibantu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, di antara hikmah yang bisa kita ambil adalah tentu ketika usaha kita sudah berhasil, kita tidak boleh lupa dengan kondisi orang-orang yang ada di sekitar kita. Kita tidak boleh lupa dengan kondisi anak-anak yatim. Kita tidak boleh lupa dengan kondisi orang-orang miskin dan orang-orang yang membutuhkan lainnya yang ada di sekitar kita. Itu mungkin yang bisa kami sampaikan di pertemuan yang barokah kali ini. Itu saja, aku qouli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.